Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Dailymotion pakai lagu. BTW untuk soundnya aku lupa judulnya apa, dan buat kalian yang mau ngambil soundnya, kalian bisa klik linknya di deskripsi, dan untuk detik-detiknya juga bakalan aku taruh di deskripsi. So, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe. Nah guys, langsung aja di sini kalian ke detik 00.23. Di sini aku udah nambahin foto atau video sih, terserah kalian, tapi di sini aku pakai video. Dan di sini kalian klik videonya dulu atau fotonya, terus kalian klik efek, tambahkan efek, kalian ke distorsi or warp, terus tambahkan yang namanya efek ubin atau tailless, dan mirrornya kalian aktifin. Kalau udah kalian keluar, tambahkan efek lagi, kalian ke blur, tambahkan yang namanya efek buram lensa atau lens blur. Nah, di sini untuk kekuatannya kalian tambahin aja menjadi 0,400. Kalau udah, di sini kalian keluar, terus kalian ke awal video, kalian ke blending and opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir, di awal dan di tengah-tengah. Aku tambahinnya di detik 2.00. Nah, maaf keluar. Yang keyframe awal kalian nolin, baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalau udah, kalian ke detik 5.10, lalu kalian pangkas atau bagi dua videonya. Kalau udah, di video yang ini yang kepangkas, kalian kembalikan ke posisinya. Kalau udah, videonya kalian klik, terus kalian tambahkan efek, kalian ke opacity or visibility, terus kalian tambahkan efek positivitas tekanan atau pulse opacity. Nah, untuk frekuensinya kalian tambahin aja menjadi 15,90, kekuatannya kalian kurangin menjadi 45%. Kalau udah, kalian tambahkan pen transform ke transisi yang ketiga. Kalian tambahkan efek yang ada di distorsi or warp, yaitu cubit atau tonjolan, pinch or bulge. Nah, kalau udah, kalian atur radiusnya menjadi 0,450. Kekuatannya kalian nolin dulu, baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian kurangin menjadi negatif 1,00, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalian ke foto selanjutnya atau foto yang pertama, kalian klik fotonya dulu, tambahkan efek, kalian ke distorsi or warp, baru tambahkan efek tailless atau ubin, dan mirrornya kalian aktifin. Terus kalian klik titik 3, pilih salin efek. Ke foto yang kedua, klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Nah, kalau udah, kalian lakukan hal yang sama ke semua fotonya. Oke guys, udah aku tempel efeknya ke semua, efek taillessnya ke semua fotonya. Kita lanjut ke foto yang pertama. Kalian ke move and transform dulu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian keluar, terus pilih yang ini, lalu pilih gandakan satu layar. Kalian ke foto yang di atas dulu, tambahkan efek, kalian ke matte maski, tambahkan efek usap atau white. Kalau udah, kalian ke akhir atau end-nya kalian kurangin menjadi 50,0. Terus kalian keluar ke move and transform, tetap yang pertama, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser ke bawah, ke tengah-tengah, di akhirnya ya guys, di keyframe akhir, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalian ke foto yang di bawah, kalian ke move and transform, tetap yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di akhirnya kalian geser ke kiri, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kalian ke foto yang kedua, kalian klik yang ini,
Lalu pilih gandakan satu layar, pilih foto yang di atas, kalian tambahkan efek, yaitu efek usap atau wipe, dan di sini kalian ke akhirnya kalian ubah menjadi 50,0 ya. Kalau udah jadi kayak gini kalian keluar, tambahkan efek lagi, yaitu yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu reorientasi bidang 360. BTW efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe dulu di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin aja sampai 45 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Keluar, kalian ke move and transform, tetap yang pertama, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian katasin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke foto yang di bawah, tambahkan efek dulu, yaitu reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin dulu BTW. Terus kalian klik yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Akhirnya kalian tambahin aja sampai negatif 45. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, kalian klik lagi fotonya, ke move and transform, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian geser ke kanan, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ke foto yang ketiga, kalian klik yang ini dulu, lalu pilih gandakan satu layar. Kalian foto yang atas, klik efek, tambahkan efek usap atau wipe. Terus akhirnya kalian kurangin menjadi 50,0. Lalu tambahkan efek lagi, yaitu efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 45. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke foto yang bawah, tambahin efek lagi, yaitu reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, terus pilih yang B lagi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai positif 45. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, nah di sini di foto yang ini yang ketiga, aku mau nambahin overlay. Nah ini udah aku tambahin overlay. Nah ini udah aku kasih overlay yang kayak gini. Kalian klik overlaynya, terus tambahkan efek. Kalian ke distortion warp, terus tambahkan efek peta pemindahan atau displacement map. Terus di sini kalian pilih yang Y, yang X, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dannya kalian tambahin aja sampai 250 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau frame centernya akan aktifin. Terus kalian ke foto yang selanjutnya yang ada overlaynya, kalian klik overlaynya, tambahkan efek, yaitu peta pemindahan. Pilih yang X, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 250. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan dari tengahnya atau frame centernya akan aktifin. Kalau udah, di sini kalian klik yang ini dulu, lalu pilih gandakan satu layar. Kalian klik overlay yang di atas, klik efeknya, klik peta pemindahannya, dan keyframe yang awal kalian hapus, baru tambahin keyframe baru, pilih yang Y. Yang kalian ke keyframe akhir, kalian ubah menjadi 150 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian tambahkan keyframe yang sama di foto yang selanjutnya. Nah ini udah aku tambahin overlay, dan buat kalian yang mengambil overlaynya, kalian bisa klik link di deskripsi, oke? Kalian klik overlaynya, tambahkan efek, yaitu efek yang sama, efek displacement map atau peta pemindahan. Pilih yang Y, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jangan lupa dari tengahnya atau frame centernya akan aktifin. Kalau udah, kalian klik fotonya, kalian klik efek, tambahkan efek. Kalian ke distortion warp dulu, tambahkan efek ubin putar atau tail rotate. Dan di sini kan ke rotasi, kalian nolin dulu rotasinya, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin aja sampai 90,0 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lalu di sini kalian tambahkan efek lagi yang ada di distortion warp. Nama efeknya cubit atau tonjolan, atau bahasa Inggrisnya tuh pinch or bulge. Terus di sini untuk radiusnya kalian kurangin, tambahin menjadi 2500. Terus untuk tengahnya yang X-nya kalian tambahin aja menjadi 400 positif. Yang Y-nya kalian kurangin menjadi negatif 400. Kalau udah, untuk kekuatannya kalian nolin dulu ya. Kalian nolin, terus tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gearnya bakal kalian tambahin sampai negatif 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, kalian klik fotonya, tambahkan efek. Kalian tambahkan dulu efek ubin putar atau tail rotate. Di sini rotasinya kalian ubah dulu menjadi 270,0 derajat. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gearnya kalian rubah menjadi 360,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, tambahkan efek pinch or bulge atau cubit or tonjolan. Dan di sini tengahnya kalian kurangin dulu menjadi negatif 400. Jadi berlawanan gitu ya guys. Terus yang Y-nya kalian tambahin menjadi 400 positif. Nah, di sini untuk radiusnya kalian tambahin sama itu 2500, dan untuk kekuatannya kalian nolin dulu. Baru kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Yang di awalnya kalian tambahin dulu menjadi negatif 1,00. Baru kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian tambahkan efek lagi di fotonya. Itu efek distortion warp. Nama efek yang ada di move or transform. Nama efeknya itu regangkan sumbu atau stretch axis. Untuk skalanya kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Kalian tambahin di akhirnya menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, di fotonya kalian tambahkan overlay dulu. Nah, overlay itu yang kayak gini ya guys. Terus kalian klik overlay-nya, tambahkan efek yang itu peta pemindahan atau displacement map. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Ini di awalnya kalian kurangin aja, tambahin aja menjadi 200 positif, yang X-nya ya guys. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan from centernya tuh dari tengahnya kalian aktifin. Kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar, kalian ke fotonya, ke move and transform, ke transisi yang ketiga. Tambahin keyframe di akhir, di awal dan di akhir. Gearnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ini kalian ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan efek yang ada di distort move or transform. Nama efeknya ukuran tekanan atau pulse size. Untuk frekuensinya kalian pojokin, seringnya kalian pojokin, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Dia-nya kalian tambahin aja menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Yang grow-nya kalian pojokin, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja menjadi 1,60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke foto yang selanjutnya. BTW kalian ke foto yang ini dulu yang ada ukuran tekanannya. Kalian klik ukuran tekanannya, klik titik 3, terus pilih salin efek. Ke foto yang selanjutnya, klik efek, klik titik 3, terus pilih tempel efek. Ke foto yang selanjutnya, kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga. Tambahin 4 keyframe di awal 1, di tengah-tengah 2, dan di akhir 1. Di awalnya itu kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalian klik efek dulu, tambahkan efek yang ada di opacity or visibility. Nama efeknya opacity tekanan. Dan frekuensinya kalian fullin menjadi 15,90. Kekuatannya kalian kurangin menjadi 45%. Kalau udah, kalian kembali ke move and transform, ke transisi yang kedua. Kalian ke keyframe yang ketiga, kalian kecilin, ke tengah-tengahin,
tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke keyframe yang terakhir, kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini kita ke foto yang agak durasinya tuh agak panjang. Kan klik fotonya dulu, terus kan ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dulu. Ini ada 3 keyframe ya guys, di awal, di tengah-tengah, ini di awal 1, di detik 12.04, terus di detik 12.10, terus di akhir. Yang di awalnya itu kalian kecilin, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu kalian ke detik 12.4 dulu, lalu kalian tambahkan teks. Di sini aku nambahin emoji pistol gitu, yang ini. Terus untuk fontnya aku mau ubah dulu ya guys, menjadi font Android gitu, font iPhone gitu. Terus warnanya kalian transparanin kayak gini. Kalau udah ukurannya kalian ubah menjadi 80 pt. Terus kalian checklist, kalian letakin posisinya di sini, lalu kalian pangkas di detik 12.10. Kalian ke move and transform, tetap yang pertama, kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian ke bawain, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, di sini kalian klik fotonya, kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga. Ini kalian ke keyframe yang ada di detik 12.10, kalian kecilin fotonya, ke tengah-tengahin, baru kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. BTW di sini pistolnya, teks pistolnya tuh kalian klik dulu, lalu pilih yang ini ya guys, yang ini. Lalu kalian ke detik yang 12.24, pilih yang ini. Jadi kayak gini. Kalau udah kalian klik fotonya, kalian klik move and transform, ke transisi yang ketiga, kalian ke keyframe 12.10. Ini kalian besarin ya guys, bukan dikecilin. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah, kalian ke detik 12.04, kalian tambahkan shape dulu yang persegi. Klik titik 3, pilih fill screen, lalu kalian pangkas, kalian besarin dikit. Terus kalian ke color and fill, ubah menjadi warna hitam. Lalu kalian klik ini, lalu pilih gandakan satu layar, pilih yang di atas, kalian klik edit bentuk. Di sini ukuran yang di atasnya tuh kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, kalian kecilin dulu. BTW warnanya kalian ubah dulu ya guys, kalian kecilin kayak gini, kira-kira kayak gini lah, 815, terserah kalian sih ya. Terus kan ke edit bentuk, pilih yang Y, bukan pilih yang Y, pilih yang X. Ini kalian ubah menjadi 135. Kalau udah, kalian klik mata-mata yang ada di samping untuk shape-nya, lalu kalian pilih yang ini, kotak yang ketiga. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian klik, terus ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi ya sentuh kayak gini. Kalau udah, kalian ke fotonya, terus kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, ke keyframe akhir. Keyframe akhirnya kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi ya sentuh kayak gini. Terus kalian ke foto yang selanjutnya, kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahkan efek, yaitu efek reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian kurangin menjadi negatif 45, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah, kalian ke foto yang terakhir, kalian tambahkan efek yang sama, reorientasi bidang. Efeknya kalian katasin, pilih yang B, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin menjadi positif 45, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahkan efek yang terakhir, itu opasitas tekanan. Frekuensinya kalian fullin, kekuatannya kalian kurangin menjadi 45%. Terus kalian ke move and transform, ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe di tengah-tengah dan di akhir. Di akhirnya kalian kecilin,
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. BTW untuk teks yang pesawat yang pistolnya ini kalian katasin ya guys, jadi kayak gini. Oke, ini udah jadi. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Oke, sekian, wassalamualaikum, bye guys.